Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aid liman labisal jadid wala inkan al-aid liman ta'atuhu tazid. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada tara senantiasa dilimpahkan pada kita sekalian sehingga sampai saat ini kita diberi kesehatan, keselamatan sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita diciptakan tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka untuk itu marilah kita syukuri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi bulan puasa akan meninggalkan kita sekalian. Pada kesempatan siang ini, marilah kita bermuhasabah. Sejauh mana apa yang telah kita lakukan? Apakah kira-kira diterima oleh Allah? Karena puasa khusus Allah yang akan menilai. Dan ibadah yang lainnya, sholat tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, yang sebentar lagi kita akan mengeluarkan zakat fitri kita. Semua amaliyah yang kita lakukan ini betul-betul kita landasi dengan keimanan sehingga insya Allah akan menjadikan kanjul amal, tambahan amal bagi kita sekalian, sehingga Ramadan tahun ini betul-betul dapat kita laksanakan dengan baik. Yang jadi pertanyaan sekarang, nanti pasca Ramadan, bisakah kita tetap istiqomah menjalankan apa yang selama ini bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai saat ini kita lakukan? Tiada putus kita laksanakan sholat malam, sholat tarawih, sholat jamaah di masjid dan seterusnya, atau yang di rumah. Ya, ini tahun ini banyak imam sholat tarawih karena sholat di rumah. Nah, untuk itu saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kiranya kita memancangkan niat di hati kita. Mari kita lestarikan apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, ya, di pasca Ramadan nanti kita tetap istiqomah. Apa keistimewaan istiqomah? Di dalam surat Fussilat ayat 31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahi tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan rabbuna Allahi, Allah itu adalah Tuhanku, kemudian apa? Dia istiqomah. Maka apa? Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka Allah akan mengirim utusan malaikat turun ke kita yang apa? Alla takhafu. Kita diberi semangat, jangan takut. Wala tahzanu, jangan khawatir. Bahkan apa? Wa basiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Ya.
Orang yang istiqomah sudah disiapkan oleh Allah dengan surga. Ya, yang di surga itu kita akan minta apapun akan diberikan. Juga diperkuat di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, 14 hampir sama. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannatin khalidina fiha. Jadi sama surga ya, yang akan kita terima kalau kita senantiasa beristiqomah terhadap amalan yang kita lakukan selama Ramadan ini. Yang jadi pertanyaan saudara sekalian, kenapa kok sama tidak istiqomah? Nah, mungkin satu beralasan karena kelelahan fisik semata, ya, kelelahan. Dan yang kedua, nah ini yang paling, sudah merasa cukup dengan pahala. Ya. Padahal Allah mengingatkan, innama yataqabbalullahu minal mutaqin. Ingat, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takwa itu yang akan diterima amalnya oleh Allah. Jadi kalau tidak takwa, amalan kita juga sia-sia. Ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, ya, mari kita ajak ya, nanti sesudah Ramadan tetap kita istiqomah. Apa sebenarnya yang ada setelah Ramadan itu? Pertama, mari kita melanjutkan amaliyah Ramadan. Ingat saudara sekalian, lebaran bukan berarti lebar atau bubar selesai. Sehingga kalau sudah setelah sholat Id sudah ke masjid sudah tidak sholat malam juga tidak, bukan, salah. Namun apa? Lebaran ya, ini berisi apa? Melanjutkan, yaitu sebuah ketaatan di dalam kita beribadah. Untuk itu mari kita mengabdikan semangat dan hikmah Ramadan ini harus kita tumbuhkan ke 11 bulan ke depan. Ingat saudara sekalian, sholat itu kalau ditegakkan dengan betul akan menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasai wal mungkar. Ya, zakat yang kita keluarkan itu akan mensucikan jiwa kita. Dan puasa kita akan membawa diri kita ikhlas, ihsan, dan senantiasa istiqomah. Yang kedua, mari kita wujudkan karakter takwa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebaran adalah laburan. Jawane labur itu ngisi. Artinya apa? Mari kita bermulai dari papan yang bersih, baru, tanpa noda. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidunubihim. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji dan menganiaya pada diri sendiri, kemudian dia segera ingat pada Allah dan minta ampun. Ya. Ya, jadi dengan leburan ini ya, kita saling memaafkan. Ya. Dan yang ketiga adalah luberan. Arti lebaran adalah luberan. Artinya apa? Mengalirkan harta kita kepada orang lain. Nah, sebentar lagi kita dituntut ya, bagi orang yang puasa ya, untuk mensucikan jiwa kita dan menyempurnakan puasa untuk mengeluarkan zakatul fitri. Itu ya, zakatul fitri. Yang biasa disebut zakat fitrah. Padahal kalau kita lihat arti ya fitri karena apa? Makanan, maka zakat fitri zakat yang dikeluarkan berupa bahan makanan. Nah, saya kira kemarin sudah disinggung, diterangkan oleh pembicara yang lain. Nah, untuk itu saudara sekalian, mari ya, kita ajak kita melangkah menuju 11 bulan yang akan datang, sehingga kedatangan bulan Ramadan yang akan datang. Dengan istiqomah tadi ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan. Apa itu? Kiat yang pertama apa?
selalu berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, hai zat yang membolak-balikan hati. Kita minta kepada Allah untuk apa? Tsabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ini terhadap agama. Doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami itu condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Sehingga apa? Kalau ini kita minta Allah mengabulkan, insya Allah kita akan tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah di bulan-bulan setelah Ramadan. Yang kedua, kiat yang kedua adalah apa? Melakukan puasa Syawal. Rasul bersabda, man soma, barang siapa puasa Ramadan suma atba'ahu, kemudian diikuti setan min syawalin dengan puasa 7 hari di bulan Syawal, kana kasiyami dahr, maka dia seolah-olah puasa seperti setahun penuh. Tidak harus surut, ya, boleh lompat-lompat, yang penting jumlahnya 6 hari. Mari sebagai wujud ketakwaan kita istiqomah, tetap kita ambil puasa 6 hari nanti di bulan Syawal. Dan kiat yang ketiga, berusaha menjaga keikhlasan di dalam beribadah. Ingat saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya apa? Menyembah Allah itu adalah dengan kemurnian, ketaatan hanya kepada Allah. Puasa juga begitu kan kemarin. Maka apa? Perlu keikhlasan di dalam kita beribadah itu harus kita tumbuhkan. Tidak usah cari pangalembono orang lain. Hanya Allah yang akan menilai apa yang kita lakukan. Kemudian kiat yang keempat, tentunya harus rajin bermuhasabah, mengoreksi diri. Ya, nah ini kadang-kadang kelemahan kita di sini. Ya, tidak pernah mengoreksi diri, sehingga apa yang kita lakukan itu ada hasilnya atau tidak, kita tidak tahu. Padahal kita diingatkan oleh Allah surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, taqullaha, takwalah kepada Allah, wal tandur nafsun maqaddamat linggot. Hendaklah setiap orang bertakwa itu apa? Selalu mau melihat terhadap apa yang telah diperbuatnya, ya, untuk kehidupan yang akan datang. Wa taqullaha, diingatkan lagi, dan takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Sehingga perlu kita koreksi. Apakah doa kita diterima? Ya. Apa yang kita doa? Nah, ini dilihat. Kalau tidak, baru kita evaluasi. Kenapa kok tidak? Nah, ini jarang. Contoh sholat. Janji Allah kan jelas. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Itu depannya berkata Allah, wa aqimi sholat, tegakkan sholat. Kalau tegak sholatmu, maka kamu akan terhindar dari perbuatan keji mungkar. Nah, jadi kalau sholat kita sudah tegak, insya Allah kita terhindar, bukan menghindar, tapi terhindar dari perbuatan yang tidak benar. Itu kalau jadi pejabat, insya Allah juga tidak korupsi, nah, dan seterusnya. Dan kiat yang kelima, ini sangat menentukan apa? Pilihlah teman yang soleh. Ya. Pilihlah teman yang soleh. Untuk tahu orang itu baik tidak, lihat siapa temannya. Lihat siapa temannya. Kita diingatkan dalam Quran, surat Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyil yuriduna wajah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan senja, ya, dengan hanya mengharap wajah Allah. Ya, maka memilih teman penting. Ya, kemudian yang
Terakhir saudara sekalian, kiat yang berikutnya adalah apa? Kita selalu merenungi atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Nikmat yang diberikan kita oleh Allah itu luar biasa. Kita diingatkan dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Tapi innal insana la dzalumun kafar. Wa in ta'udu, dan sekiranya engkau itu menghitung-hitung apa? Nikmat Allah, nikmatnya Allah kepada kita sekalian, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitung. Nah, untuk bisa melihat nikmat seberapa yang diterima kita, mari coba kita datang ke rumah sakit. Kita sehat, lihat yang sakit. Bagaimana? Maka Nabi memberi resep, an-naduru ila mantuni wala undura ila man fauki. Kalau kita mau bersyukur, lihatlah orang di bawahmu, jangan kamu melihat orang di atasmu. Nah, kadang kita melihat yang di atas. Alhamdulillah saya sudah menjadi pegawai negeri. Coba lihat orang yang cari pegawai negeri. Nah, kalau yang kita lihat atasan kita, ya jauh. Alhamdulillah saya sudah punya sepeda motor. Lihatlah orang yang belum punya sepeda motor. Kita akan syukur. Berarti apa? Nikmatnya Allah luar biasa. Ya, tadi ke rumah sakit, ya, ternyata apa? Antri untuk mendapatkan ruang. Kita diberi kesehatan, padahal satu ruang yang VIP berapa coba? Nah, dengan kiat-kiat itu saudara sekalian, insya Allah, ya, umur kita di hadapan Allah itu kita tidak tahu. Ya. Walikuli umatin ajal faidaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu punya mati. Idaja ajaluhum, kalau mati itu mendatangi kamu, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa kamu minta mundur walaupun sedelok, ya, wala yastaqdimun, tidak bisa maju walaupun sebentar. Nah, untuk itu apa? Senantiasa kita harus selalu dan selalu melakukan perbuatan ibadah kita dengan kiat-kiat yang saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayatin faminanas. Qul qulu min dallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.